jadi bintin atau tidak. So kalau memang di sini hanya kita memakai sesuatu yang ada di sini, basuh tangan karo ndut jelangka. Basuh tangan karo ndut kulangka beli bakal. Tetapi lamun terjadi endas mangan besok nggak boleh tisu. Nah, apakah ini termasuk dalam kategori ghusl yadaini bintin atau tidak? Maka berarti masuk dalam sesi pertanyaan. Ya, pokoknya maka dibahas. Ya. Betul Pak Jaya. Yang dimaksud basuh tangan dulu memang langka. Hanya kalau tisu, cuma mungkin harus apa dia. Di sana ngebasuh tangan dulu mungkin tidak pati-pati masa ngebasuh dulu kan repotan ya. Mungkin ada sebabnya. Mau menerangkan apa sebabnya Bapak Ustaz dulu mengajikan makin. Ya salah contoh nggak? Ya kalau kita lihat terlok dari urutan katanya ataupun sesuai dengan bahasa yang di sini itu ya membasuh tangan dengan mulut ya. Kalau kita kaitkan dengan tadi dihiaskan dengan tisu ya, itu seperti apa? Maksudnya apakah sama dengan hal ini apa tidak? Ya kalau menurut saya mah kalau tisu itu kan ya sesuatu yang sifatnya ringan kayak air. Ya menurut saya mah tidak masalah karena sifatnya tin ini kan benda padat. Jadi berarti tidak termasuk daripada koin yang ada di sini. Dan ini maksud saya. Kan sekarang ini kalau memang kita ada di sini bahwa ghusl-yadaini bintin basuh tangan karo ndut. Misalnya sampai entas mangan, mungkinkah ketika orang habis makan berarti ndut dibasuh? Kan nggak mungkin juga. Sampai misalnya entas mangan nyate atau misalnya entas kumulingkan mangan blak-blak. Ayolah kita ke misalnya basuhnya karo ndut. Nggak mungkin. Tetapi yang mungkin itu banyak di restoran atau di tempat yang lain ketika airnya tidak ada atau memang langkah kobokan disiapkan di sebelah tisu atau sapu tangan. Terkadang orang ketika habis makan gue nganggo tisu kan. Itu banyak terjadi. Kalau sampai misalnya arpan yang dibela banyak terjadi itu pakai tisu. Apakah membasuh tangan dengan pakai nasi tidak pakai air itu termasuk dalam kategori ghusl yadaini bintin atau tidak? Enggak ya boleh. Ya, mungkin dari saya dulu. Jadi makanya di sini kan kita di sini kan mencegah. Jadi jangan sampai kita ini melakukan hal tersebut. Makanya ya tidak ada dalam kenyataan orang membasuh tangan pakai ndut. Dan kalau memang tidak ada kenyataan, ya di sini sebelahnya kan ada. Enggak boleh nyapu sesapu ing waktu bengi. Wong kenyataan yang bengi pirang-pirang itu sesapu. Iya kan? Itu kan kalau memang kita berbicara kenyataan apa aneh. Kan di sini dijelaskan. Nih, punten ya. Dijelaskan di sini. Watar kul ghamama bidamil qaf al-kanasa fil baiti. Bebasuh atau sesapu ning waktune bengi boleh, ya kan? Jelas. Wong kenyataannya banyak orang yang sesapu di waktu malam. Misalnya ketika orang itu ada tamu mau tidur jam 11 tamu masih belum pulang. Keadaan masih berantakan. Begitu supaya enak kadang-kadang langsung disapu. Itu kan kenyataan praktek ada. Kalau misalnya di sini ghusl yadaini bintin kok tidak ada, nggak mungkin ini. Nggak mungkin tidak ada. Sebab ini apakah ini merupakan hanya kiasan saja atau memang ada sesuatu yang lain? Tetapi kalau praktek sesuatu yang lain, orang habis makan pakai tisu banyak. Terima kasih Kiai Haji Hasan. Ini boleh perkenalkan Kepala Kemenag Kota Madya Cirebon. Selamat bagian harus tahu nih, kan? Orang lele akan di Cirebon. Alhamdulillah. Ya dari
ini bukan jawaban Haji Abdul yang mungkin masuk apa akan dapat. Begini ya, ini kita dicetak ratusan tahun. Dalam urutannya nggak ada kinayah, dari misalkan Abdul Junuban, kemudian apa tadi, kemudian seterusnya giliran apa Goslul ya Dewi bin. Nah, membasuh tangan pengerjaan kita karena ini habis makan nih pengerjaan. Mungkin kalau yang sempat searching ke Bajuri Awi anak atau yang mana gitu, yang Tolibin. Jadi ada dua yang ingin saya sampaikan atas pertanyaan Bapak Haji Hasan. Yang pertama, apakah itu kinayah? Itu bukan kinayah, hanya kita memaknainya. Bitin itu air, barangkali air campur apa ya, campur gedut, lebih sedikit diringankan banyu butek, atau barangkali lebih kasarnya lagi air kotor. Cuci tangan dengan air kotor percuma juga, barangkali satu. Kemudian kalau kita dikaitkan dengan masalah tisu, saya pikir segala produk yang ada di Indonesia ini ada standarnya, ada legalitasnya. Pada dasarnya semua tisu awalnya itu kan melalui MUI kan, ada istilah apa namanya, halal kan gitu. Ya, ada sertifikasi dari MUI bahwa di tengahnya itu adalah kasus namanya, kasus apa namanya oknum. Jadi orang, karena ini kan bukan kita ya, antum haji bukan bertoharo dalam artian untuk persyaratan sholat, bukan. Ini kan bersih tangan bukan karena najis ya, bukan karena bersih najis, hanya untuk kebersihan, bukan untuk sesuci, untuk kebersihan. Jadi menurut pendapat yang bukan besar, yang pertama makna dari apa namanya binting itu ya sedikit digeser ke arah air butek, air keruh, air bekas, air apa gitu. Kemudian untuk masalah tisu, kita aman-aman saja pada tisu selama ya tisunya masih ori, masih tersegel, karena pada dasarnya pabrik tisu itu sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, satu badan yang diakui oleh kita. Nanti perkembangannya apa sekalian saja nih, kamu sih? Ya. Sudah. Mantap. Yang menyebabkan kefakiran, di antara salah satu yang menyebabkan kefakiran itu adalah wasul yadaini biddin. Ini maksudnya ada sampai langsung kita mangan basuh tangan ini kalau karena perkara tersebut itu bisa menyebabkan urisul fakro. Jadi dari kita Pak, pembahasan tentang masalah tisu halal atau tidak, ini tidak ada kaitan dengan masalah wasul yadaini. Jadi kalau pemahaman kita, ya Pak, hanya sebuah kategori yang tidak menyebabkan urisul fakro. Mungkin mah terjadi nih zamannya mu'alif kitab ini, zamannya Imam Nawawi, artinya anak wong kang wesu atau basuh tangan dengan buntut, sehingga di tengah-tengah digarisbawahi oleh Imam Nawawi. Perbuatan yang semacam ini adalah akan menyebabkan kefakiran. Nah, atau Imam Suwaidi. Kira-kira mungkin pahami kita. Bukan saja ya maka silakan. Ya artinya dari permasalahan habis makan memakai tisu ada sampai makan basuh tangan taruh dut. Oh orang gitu. Ya makan. Terus makanya ada bukan para sepuh ya. Terus di dalam akhlak kita atau berakhlak kita tentang seri mewajatu ya dalam pengajian ini. Kira-kira yang aneh ini, Bang habis pemandu berangkat, jauh, ambil aja kagok, pemandu iya, jadi gimana kagok, kemudian berangkat dikit,
ketika satu fasud dan kata beres, nah baru timbangan takut orang. Ya maksudnya kan dia ada peragam mau satu pertanyaan kan timbangan takut, bagaimana takut? Kemudian, maksudnya kan enak dulu. Gimana? Kan enak sudah zaman dulu orang. Nah. Gimana sih? Orang yang bertanya atau bertanya mau saja kan? Ya lanjut apa? Jadi saya simpulkan ya bahwasanya menurut Imam Syuaib'i ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan fakir yang sudah tadi disebutkan. Nah ini muaranya Imam Syuaib'i bisa mengambil hal itu mungkin sudah penelitian ataupun apa ya seperti apa atau sudah penelitian. Nah di riset, nah diambil dari hadis Nabi al-khuluqus sayyi'u yufsidul amal kama yufsidul khuluq al-asar. Ini jadi itu hal yang tidak terpuji kayak kita bahas sekarang. Memangnya langkah banyu ataupun misalnya nggak ada air juga kan bisa ada. Jadi itu lari nanti ke akhlak al-karim. Itu lari dari situ. Dan mungkin yang saya bingung ya, saya pikir ya ini yang tidak masuk logika ya. Yang wong nyaku bengi yang kerja sugi. Maksudnya fakir ini pengertiannya apa gitu? Apa fakir harta? Apa fakir hati? Menjadi dibahas fakirnya. Soalnya aku orang sing lakoni makanya tapi yang kerja sugi. Jadi sambil saja. Izin, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya, hubungan komen kedua kali. Pak Ustaz Abdullah mau aslinya ini bab kudu sholat kalau bersama ya. Awalnya kan tidur tidur. Nah terus itu sampailah nyambung dari bulan kemarin Niki membahas banyaknya tidur. Sababiyah apa sih efek negatif dari kebanyakan tidur? Pertama tidur bagi orang dewasa menurut aturan medis dokter Edi, dokter sinten kan berapa harus tahu dulu itu 8 jam untuk tidur ada deh terus 8 jam untuk kemana dulu ya kerja 8 jam istirahat ya 8 mulai dulu yang kedua apa kaitannya tidur dengan barokah mohon maaf sedikit boleh dikeluarkan tapi mungkin catatan kecil dari pula bahwa bab ini adalah membahas bab wahro ya. Bapak ini enggak bab wahro artinya dalam apa sih? Dia tampil masalah biraki apa tuh biraki? Apa? Kehati-hatian, ketawaduan, kehati-hatian dalam beramal. Ini sudah ke ilmu hikmah sebenarnya. Dibilang Nawawi pertanyaannya kenapa Allah kenapa kau fakir tidak fakir? Nah kemungkinan bukan untuk disepakati tapi barangkali sekedar untuk gambaran bahwa fakir boleh dimaknani la barokatan. Fakir di sini adalah tidak ada keberkahan dalam hidupnya gitu. Ini dari buktikan. Buktinya kan, wong sugi nyapu bengi, Anda sugi. Kalau ini menurut saya bukan fakir dari sisi harta. Bisa saja itu terjadi, tetapi lebih kepada sifat biologi, sifat kewibawaan, sifat kehati-hatian. Jadi tadi penyebab fakir ini sangat sangat sinergi dengan
Dawuh Imam Ghazali kalau begini selalu sangat. Berarti arahnya akhlak ya bang ya, akhlak. Jadi kalau untuk disimpulkan satu persatu atau dibacakan ulang ya kenapa-napa, sederhananya ke apa mau supaya dieling-eling. Masalahnya man, emak gula kayak pemakunten apapun berada sekitar kan kita kan awal-awalnya mencari yang halal ya. Bis pegawai halal tiba-tiba diberikan dia gara-gara perbuatannya dia enggak saking sholatnya sesatu demi saking punten saking aneh gada junub terus ngambil sih di rumah dari jasa orang kan ada pun kok ngaji nabi orang apa tidak ya Ini kalau memang larinya ke keberkahan hidup atau harta, ini jelas-jelas kata-katanya lil gina kalau fakir berarti kan wong sugih, kalau berarti kan larinya ke harta. iya artinya benar dari situ sama artinya kan bukan murni ke situ saja toh tidak terselesaikan sendiri. Kenapa kok orang suci tetap begitu? Artinya kan di sisi lain memang kita harus dikaitkan dengan hadis lain. Monggo. Oke, an dikaitkan lagi ini begini. Oke, kalau boleh susu kita diam larang. Nanya. Bisa jadi karena tidak dirasakan oleh kita yang waktu ini. Sehingga ada kiai itu karena supaya anaknya bilang tidak. Oke. Jangan trigger jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Kiai, menurut pemahaman pula pertama terkait Pak Kiai Hasan tadi itu maksudnya apa ya? Tin itu kedudukannya sama tidak dengan isu karena ini menyangkut bahasan istinja atau tayamum. Karena kalau kita menggunakan bahasa tin itu otomatis beda dengan bahasa surop atau yang lainnya. Artinya ketika seseorang ghuslul yadain dengan menggunakan yang maknanya sama dengan tin, itu apakah termasuk al-khuluqu sayyi'ah atau tidak? Begitu kiranya. Terus yang kedua masalah fakru. Dalam kitab Mukhtasar Ya Ulumuddin itu dijelaskan al-fakru itu tidak selamanya jelek. Bahkan di situ ada lima takrif. Yang umum yang namanya fakru itu adalah man ihtaja ma laisa yamliku. Seseorang yang mempunyai keinginan tapi tidak kuasa untuk memiliki. Itu secara umum. Cuma yang dimaksud di takbir kitab ini mungkin apa ya? Kalau kita ranahkan bahwa benar kata Ustaz Abdullah di sini ranahnya memang ranah akhlakiyah, bahwa dalam ubudiyah itu ada istilah akhlakiyah, ada istilah adab. Justru yang jadi pertanyaan saya begini, kasratun naum itu takrifnya seperti apa? Banyak orang yang tidur tapi agak duitnya. Bahkan kalau kita lihat di kitab Bidayatul Hidayah, di situ Imam Al-Ghazali jelas-jelas menjelaskan adabun naum itu ada. Dan itu memang seseorang itu ketika banyak tidur, kalau bulan puasa itu malah pahala. Begitu. Terus menanggapi Pak Kiai Hasan tadi, bahwa yang namanya ghuslul yadain itu dalam posisi ikhtiariyah atau daruriyah. Karena kalau al-daruri bukibul maghurah, kalau memang posisinya kepepet, mana minus langkah apa anane mungtib, itu masuk khulqu sayyi'ah atau tidak. Justru itu yang dipertanyakan. Yang selanjutnya, menurut saya kalau masalah fakru itu jangan seakan-akan fakru itu tarifnya jelek semua, tidak. Karena fakru itu kalau dalam Mukhtasar Ya Ulumuddin itu ada 5. Ada yang fakru itu mempunyai harta, terus dari kono lah los baik, gua apa-apa baik. Justru yang menjadi takrif Pak Ustadz, kasratun naum itu definisinya kayak apa? Apakah adabnya tidurnya karpe dewe, nang masjid turu, nang gereja turu? Yang perlu saya tanyakan takrif kasratun naum itu seperti apa? Mungkin ini yang perlu dibahas karena bahasanya yurisu di situ. Kalau yurisu itu mewariskan
apa ya, tabiat. Kalau menggunakan kata yuridu itu beda lagi. Kalau yuridu itu faktor eksternal, tapi kalau yurifu itu internal. Bisa jadi bawaan. Wong turatur baik itu yurifu karena tabiat. Tapi kalau menggunakan yuridu itu beda lagi. Faktor eksternal apa itu sakit, takakin mangan apa itu Ustaz yang jadi pembahasan kasratun naum itu definisinya kayak apa? Yang menyebabkan fakro lilagina itu seperti apa? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tanya itu dulu ya. Jadi kasratun naum di sini nanti saya timbang ke hadirin atau musyawirin. Jadi emang ada orang sing turu bae tapi akeh duit teh. Itu orang yang bekerja ya jangan tanpa tenaga. Misalnya dia kerjanya pakai internet, bengi ngolah awane turu. Ya di sini sing dimaksud akeh turu itu uang orang ngolah apa-apa turu bae. Ya jelas ini. Maksudnya secara logika ini masuk kalau ini. Tapi sing orang masuk secara logika banyak. Bakar kembangnya bawang abang, bawang putih, kaitannya priben ngono kan. Sing orang masing logika nih banyak sekali sing bisa menyebabkan fakir. Apakah sudah penelitian, apakah gimana ini? Kalau astronomi ini sudah jelas orang yang malas lah, orang molah, orang maleh. Ya. Itu intinya seperti itu kalau menurut saya. Mungkin dari para musyawirin silakan. Definisi daripada kasrotun naum. Oke. Ya lalu kita kudu secara rinci. Ya kudu dapat untuk alif. Maksud dan tujuannya apa? Si penting ada jari kita. Jari kita harus tarik nurut apa jari mu'alif. Musonif ngomong-ngomong konif, coba barangkali kan berarti berdasarkan riset. Cuma baik kita dulu permasalahannya sebenarnya itu seperti apa. Hari kita mah prinsipnya konon. Ayat ini al-kasalul bait apa nyapu di dalam waktu ini kita menuruti. Sebab imam sahabat Ali dari kan ngomong termasuk uang kampung sesapu di dalam waktu ini mengumpulkan kotoran. Tapi aja dibuang jabah, dikumpulkan baik caranya itu oli. Sesapu di dalam waktu bengi oli, tapi caranya aja disapu sampai dibuang jabah, dikumpulkan di pojok, sebelum dibuang. Percaya nih ngomongan sahabat Ali. Ya masa kita garapan percaya nih ngomongan sahabat Ali. Oh, benar apa pokoknya? Oh, boleh. Ya, iya. Mangga yang lain silakan. Apakah nanti lari ke kesehatan bisa jadi misalnya bakar bawang atau mulutnya nanti menyebabkan penyakit atau kayak turu dalam keadaan telanjang, apakah nanti bisa menyebabkan penyakit akhirnya masuk rumah sakit? Ya masuk angin jelas Kan biasanya gitu. Karena pengobatan rumah sakit mahal akhirnya apakah kesehatannya, apakah larinya ke kesehatan, seperti apa sih? Kayak bakso dengan apa anjur kan mungkin bisa menyebabkan kotor tangan, terus banyak kuman apa sih? Akhirnya bisa terkena penyakit. Ya apa lainnya ke situ? Ada yang lain? Apa semuanya? Kita kembalikan aja ke ini kontekstual kitabnya, yang musonif juga sudah tajribah lah, artinya sudah penelitian dan lain sebagainya di dalam pemutusan apa namanya kategori fakir ini, kategori fakir ini. Jadi seperti halnya ini ya, seperti banyak apa namanya
banyak tidur menyebabkan kanker, ya udah jangan banyak tidur gitu. Kecuali di dalam bulan puasa. Kalau dalam puasa itu kan banyak maksiat dan lain sebagainya gitu. Ada elatnya gitu. Sudah jelas kan ya. Dan masalah-masalah yang lainnya dalam fakir ini ya kita kembalikan ke ini kontekstual kita itu. Jadi seperti orang mengistinbatkan di wilayah ini orang headnya sekian. Jadi masing-masing itu sudah ada tajribah, sudah ada sudah percobaan-percobaan gitu. Itu sudah jelas sekali. Paham ya, kira ya. Intinya kita sami'na wa ta'na gitu ya. Ya itu. Artinya jangan ngawur gitu. Jadi kadang agama itu juga ada yang tidak masuk logika. Ya artinya seperti masalah membakar ini ya, kulit daun bawang, kulitnya ya. Itu kan secara akal kita kemana ini arahnya kan udah jelas kemana arahnya. Saya kita jalan. Dan ini Syekh Nawawi ya, bukan Imam Nawawi ya. Kita bilangnya Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu nanti Imam Nawawi yang di Nawa yang Jadi intinya dari Pak Haji apa yang disebutkan di sini yang bisa mengusung pikiran adalah sudah dikaji Pak, sudah melalui uji coba, riset, dan itu membuktikan mungkin seperti itu kita sebagai umat ya, akhir zaman tinggal saling melawan. Kalau kita tadi Pak Kiai Fauzi kita tanyakan saja pada muslim itu tahun 2000 generasi itu generasi apa? 1400 tahun gitu. Nah ini maksudnya bukan ini bukan dalam kategori ini, tetapi hanya merupakan sebuah akhlak terkait dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada beberapa akhlak. Ini bukan akhlak, tetapi disandingkan dalam praktek sebuah kenyataan yang ada. Satu, kasrotinau, orang yang banyak tidur. Banyak tidur ini menyebabkan kefakiran dapat kita buktikan. Ketika orang itu habis sholat subuh tidur, maka sehari-hari dia akan tidur. Sebab apa? Sebab berat otot di sini tidak bergerak. Sehingga habis sholat subuh tidur, kemudian baru malas tidur lagi. Sampai habis subuh pun juga tidur. Sehingga ketika orang itu tidur, sebetulnya dia mendatangkan rezeki, tidak dapat rezekinya. Itu logika hal ya. Nah, kan ada bahasa Jawa yang mungkin Bapak lupa. Apa di Toto Layang? Purba tidak punya di Toto Layang. Nah, lagu di Toto Layang itu betul Pak. Maka silakan buktikan. Kalau habis sholat subuh tidur, kemudian sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini nggak bergerak. Ketika sudah tidak bergerak, maka sehari-hari dia ingin tidur melulu. Kenapa? Karena sehari-harinya dia ingin tidur, sebetulnya kerja tidak bekerja, malas bekerja, maka di sini muncul makro. Orang yang rezeki, itu maksudnya. Ini betul, bukan masalah ini kita. Ini sudah dicoba kedokteran, betul. Yuris makro kalau itu salah satunya ya. Jadi ada beberapa waktu yang memang kita tidak diperbolehkan tidur. Pertama adalah habis sholat subuh. Kenapa habis sholat subuh itu sampai menjelang waktu duha? Ini kita sholat subuh itu respect. Kondisi kita harus benar-benar dijaga supaya apa? Sehingga kalau orang habis sholat subuh itu siapapun juga tidur dulu. Mari kita baca supaya ingatan kita kuat, akal kita kuat. Baca Al-Quran habis sholat subuh aja tidur.
Nah, itu yang kesalahan kita orang itu. Nah, kita juga. Nah, yang kedua, orang tidur habis sholat asar tidur itu pun juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Imun kita akan lemah sehingga orang akan mudah tertular penyakit karena faktor itu di dalam diri kita tidak ada. Habis maghrib sampai isya tidur itu pun juga kurang bagus. Kenapa? Karena kondisi waktu itu kita menggunakan sebuah akal kecerdasan. Artinya pada waktu itu kita perbaiki untuk membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran waktu maghrib dan waktu subuh akan meningkatkan sebuah ingatan kita untuk selalu cerdas. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan masalah ini punten. Ini membakar kulit bawah. Ini kalau menurut saya ini hanya merupakan gambaran saja. Pada dasarnya kaitannya dengan polusi, Pak. Kaitannya dengan polusi, kaitannya dengan kesehatan. So sampai di rumah, ketika banyak orang di sini bakar sampah, pupuk nenek dengar ini sampai. Ini kaitannya dengan masalah polusi, bukan masalah. Ini sebuah gambaran saja. Sebab kalau misalnya tanyakan saja kepada muslimnya, mungkin lebih ke baru ya. Di Karang 1.500, 1.400 kan? Ya apa 3 ya orang ketemu. Marilah ini adalah sebagai relevansi nih. Sebab di sini setelahnya itu ada akhlak yang berkaitan dengan wal masyu amamal masyayikh wanidatu walidaini bismillah. Manggil arane wong tua, manggil wong tua arane baik. Misalnya bapaknya arane mar, ini mar. Itu kan kaitannya bukan kenapa. Ini kaitannya dengan masalah akhlak. Bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua. Ini tambihun ini peringatan. Jadi judulnya di sini, judulnya tambihun peringatan. Dalam bahasa Indonesia warning. Itu kan warning. Peringatan artinya walidatul walidani bismillah. Wong manggil wong tua ini ngangkuan be. Mar, ini mar, pantas enggak? Orang ya kurang ajar orang. Ya iya, masalah warisan. Nah, itu pas betul. Nah, bagaimana ketika di hadapan di sini bongkolnya? Mar, mana mar? Bocah mondok 20 tahun. Pelajaran singkit mondok 20 tahun mandi bongkolan Umar beh. Anak mana jadi? Wamas mas kayik dan juga ini kaitannya dengan orang lewat di depan orang tua. Ini kaitannya dengan akhlak juga. Akhlak kalimat contoh artinya begini. Itu kan diajarkan. Kalau kita mau lewat di depan itu ada orang tua, maka kita mengucapkan assalamualaikum, bahasa dengan permisi, ataupun bahasa punten, bulatan liwat, permisi, ataupun mau dengar blok. Wah, dasar ini di bawah mondokan di bapak. Agar ini akhlak. Jadi ini namanya juga tabibun, tabib itu peringatan. Akan enggak ada cocok ini Pak, cocok banget. Jadi satu kaitannya dulu masalah pas waktu ngomong 9 rupiah yang jelas, bahkan 9 rupiah manusia ini langka. Wong ada 3 rupiah, awan punya itu rupiah. Nah, ya benar, bukan masalah faktor dalam masalah. Ya ayo boleh lah. Sampai misalnya sekina ya, singawit besok beli mola-mola. Sebenarnya sama lagi waktu panen, turun baik. Oh, di depan di dalam video sampean. Oh, kurang ajar jadi orang. Ya, ini mah kaitannya jadi bahasa fakir ini ada fakir dalam segi harta, ada fakir dalam segi kemiskinan orang dekat pada Allah, ada juga fakir dalam segi ini apa? Akhlaknya ini bisa berbagai macam penafsiran dalam masalah fakir itu sendiri. Sebab apa di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu juga dijelaskan. Jadi banyak beberapa pengertian dari fakir itu sendiri. Dari mangga, Pak Kiai, Pak Kiai, ini merupakan sebuah kajian terkait dengan masalah al-fakir. Monggo boleh ditambah.
ditambah. Cukupkan Pak. Awal suara akan ditambah. Ditambah ya. Setengah rolas. Bukan Pak Kiai Hasan, saya agak tidak setuju dengan pendapat beliau terkait kata pengau. Ya dari pertanyaan saya itu taklif orang yang dikenakan hukum fakro yang banyak tidur itu apakah semua? Artinya apakah semua orang ketika tidur itu bisa jadi fakro atau orang tertentu, misalkan orang sakit, dokter harus berbanyak istirahat. Karena taklif yang bisa merujuk ke fakro itu mukhotabnya semua orang atau ada definisinya. Yang pertama tentang mukhotabnya orang yang kafir maut menyebutkan fakir itu semua orang atau orang tertentu. Yang kedua terkait masalah walidayha atau walidayhi. Takrif walidayha atau walidayhi itu takrifnya siapa? Mertua masuk atau tidak? Atau karena bahasanya walidayhi maksudnya, tapi tidak menggunakan walidihi. Ini isim tasniyah, kedua orang tua. Ketika saya memanggil mertua dengan bilika ismihi, masuk walidayhi atau walidihi, karena ini menggunakan isim tasniyah. Yang nomor 3 tentang masalah syekh. Syekh di sini kalau saya pernah baca buku Sirul Talibin itu ada 2 takrif. Yang pertama syekh itu ada orang man balagha umur arba'ina sana. Ada orang yang ilmunya melebihi orang lain itu mas syekh. Lah takrif syekh di sini itu seperti apa? Apakah semua orang yang umurnya lebih tua dari kita wajib kita la masya amamal masyayikh atau hanya guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita? Mohon dijelaskan Pak Yayasan terkait 3 perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tarkun mau mukhotabnya ini jelas-jelas ya tidak semuanya. Maksudnya orang-orang tertentu ya pengecualian mustahil ya. Jadi setiap satu pasti ada pengecualian. Ya, tadi pengecualiannya orang yang sakit atau dokter banyak istirahat itu pengecualian dan lain-lain. Nah terus yang kedua masalah walidayhi di sini kalau secara letter di lafaz di sini adalah kedua orang tua ya orang tua kandung. Tapi kita pakai ilmu kias ya. Orang tua itu kan bisa mertua dan bisa juga guru kita karena guru juga termasuk orang tua kita. Jadi masuk orang tua kandung, mertua dan guru kita yang wajib ya maksudnya kita memanggilnya tuh jangan namanya saja. Nah, masalah masyayikh, kalau lafaz di sini masyayikh itu berarti orang yang tua, berarti disepuh duduk sama atas kita, wong sepuh lah, wong 60 50 tua, terus nenek. Nah, terus bisa dikiaskan dengan masyayikh ini ya orang yang banyak ilmunya. Jadi orang tua umurnya baik tapi tua ilmu ya termasuk guru kita walaupun masih muda ya kita harus takdim dengan ilmunya. Kalau yang ini takdim dengan umurnya, kalau masyayikh yang itu yang guru kita berarti takdim dengan ilmu. Itu mungkin dari saya. Tangan. Jelas cukup Pak. Iya. Iya. Cukup. Puas nih kan. Nah, apa sih rumah? Cukup berat. Cukup. Ya, dari sinarane waktu anak wong tua sebab masih kami makan dari mereka. Kalau sekali itu obat itu mertua kalau termasuk di dalamnya walidayhi. Ya sampai misalnya wakil rasa 2 itu ya kan mertua beli masa itu rasa bedanya
Oh, mantu kurang ajar deh dulu ya. Kita ayah anaknya dibayi. Wah, semua dibayi anaknya dibayi anak terus manggil orang tua, mertua, rasa baik, kurang ajar. Iya kok, kayak toh aku. Masa 2 kali rasa amang. Kalau daging gue. Ya, bukan betul. Jadi, wong tua mertua, wong tua itu dalam kategori. Nah, terus masa ini bisa dari segi umurnya, bisa dari kealimannya, bisa dari segi ilmunya, dan itu dibuktikan oleh Imam Syafi'i sendiri. Ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, dan Imam siapa ini dari Imam Malik, kemudian disuruh untuk membaca, akhirnya orang supaya berguru kepada Imam Syafi'i, walaupun pada waktu itu Imam Syafi'i usianya masih 15 tahun, tetapi mampu membedah kitabnya, kitab mu'atab, hafal semuanya. Berarti dalam sejarah dalam kategori syekh, dari syekh itu dari segi ilmunya bisa, dari segi umurnya bisa, dari segi usianya, dari segi kealimannya juga bisa. Saya yakin ya, bon, mungkin karena waktu sudah habis. Satu lagi. Saya pendapat dari yang biasa di set di Singapura. Dua-duanya. Jadi ngajaran sholat diajarkan, repotnya diajarkan, saya seperti Abah, tasik saya makbut saya Abdul Qadir Jilani orang ngajaran repot terus syariat kadang-kadang kan umat kapan sih ngajaran repot satu bicaranya arahnya apa ya wes hanya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak ahli dalam baca kitab, tapi saya coba membandingkan ilmu dulu, pengetahuan lama dengan ilmu sekarang. Kalau ilmu dulu mungkin Pak Hasan banyak-banyakan lebih ahlinya, tapi juga sekarang kita bisa lihat dan bisa baca, kita bisa search di Google, dan ternyata saya lihat itu ada manfaat kulit bawang merah. Ya baru saya nemukan manfaat kulit bawang merah. Ya, diantaranya adalah antioksidan dan sebagainya. Jadi harapan kita terhadap pendapat para ulama terdahulu, kita jangan nolak mentah-mentah, tetapi juga jangan menerima apa adanya tanpa kita membandingkan dengan pengalaman atau penelitian terakhir gitu. Itu seperti itu. Yang kedua, persoalan kita hormat dengan syekh. Saya pikir ini kitab yang biasa kita baca atau kita kaji ketika kita baru mondok pesantren. Banyak ya. Ketika kita baru pesantren, kita disuguhi dengan kitab dasar ya seperti ini. Kitab diantaranya adalah Safinatul Najah. Dan ini penting untuk pembelajaran akhlak. Jadi kalau tadi yang dinamakan, yang dimaksud syekh adalah yang mengajarkan syariah dan torekoh, yang syariahnya ini untuk kalangan-kalangan awam, dan memang akhlak ini sangat penting. Jadi menurut saya terlepas dari pendapat-pendapat para alim di sini, bahwa kita harus menghargai pendapat ulama-ulama terdahulu yang tadi
kita jangan menolak mentah-mentah, tetapi jangan juga menerima secara bulat apa adanya. Dan kata kiai-kiai di pesantren, kalau kita sudah belajar, sudah mengaji kitab yang lebih tinggi, maka kita mungkin akhlaknya akan terkurang, ya akhlaknya tidak ada kurang, karena kita harus ngaji sing lebih dhuwur. Sejen kalau kita sampai baca, misalnya belajar ngaji taklim atau belajar ngaji kitab sakitan apa ya seperti itu. Sapi ngatur aja. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf, ini baru beberapa poin yang dibahas dari sekian poin yang disampaikan oleh pendapat Imam Suwaifi. Ya, jadi mohon maaf. Jadi nanti mari kita bandingkan dengan penelitian yang terakhir yang bisa kita search di Google. Karena ini masuk YouTube dan jangan sampai kita diolok-olok oleh para netizen. Wah, jadi YouTube BBC, olis ya. Atau seperti apalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apa masih ada yang berpendapat? Ya. Alhamdulillah pengajian satu aja selesai.